Bab 541. Berani menghina aliansi darah, itu hanya mencari kematian. Dan identitasnya, Li Xuanjun, kebetulan adalah seorang penatua. Meskipun ada banyak level tetua aliansi darah, Chen Ye jelas memarahi mereka semua. Li Xuanjun menggelengkan kepalanya, dan kata-kata dingin itu jatuh, aku memberimu kesempatan, karena kamu tidak menghargainya, maka kamu tidak dapat menahannya, sama seperti ayahmu juga dalam aliansi darah, sudah waktunya untuk kamu. Ayah dan anak untuk bersatu kembali. Dapatkan tangan Anda di atasnya. Ambil anak ini. Kata-kata itu jatuh, dan langit berdarah naik. Lebih dari selusin tokoh aliansi darah berjalan menuju Chen Ye. Sangat cepat. Hanya dalam 1 detik, Chen Ye dikepung. Orang-orang ini memiliki niat membunuh yang dingin, dan bayangan hantu dari pintu berwarna darah kental di atas kepala mereka. Jauh lebih banyak daripada murid-murid sekte pedang jatuh. Kuncinya adalah bahwa setiap orang adalah transformasi. Chen Ye, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, apakah kamu bersedia bergabung dengan aliansi darah dan bekerja untuk aliansi darah? Suara dingin Li Xuanjun jatuh perlahan. Chen Ye melirik selusin orang yang dikelilingi, dan mendengus dingin, Kunlun Su tidak memenuhi syarat untuk sekte seni bela diri manapun. Kegilaan. Hei, Penatua Li, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengan anak ini? Dia tidak peduli dengan sekte darah. Itu hanya bisa berarti bahwa anak ini adalah master, dan dia tidak tahu pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di semua. Salah satu dari mereka meraung marah, dan pedang panjang diarahkan ke Chen Ye dengan cahaya darah dingin. Ketika orang lain melihat ini, mereka secara alami melakukannya. Mereka tidak memiliki kekuatan apapun, tetapi mereka telah merasakan kekuatan Chen Ye. Ledakan. Gelombang udara yang meletus dalam sekejap tampaknya menjungkir balikkan puncak seluruh gunung Xiarah. Niat membunuh Lingran, udara dipenuhi dengan aura dingin yang menembus jauh ke dalam sumsum tulang. Melihat selusin sosok datang langsung ke arahnya dari selusin arah, murid Chen Ye tiba-tiba menyusut. Selusin orang seperti itu, siapapun, jika ditempatkan di Huaxia, adalah eksistensi terbaik. Bahkan di Kunlun Su, itu tidak bisa dianggap enteng. Pembudidaya biasa, menghadapi aliansi lebih dari selusin orang saat ini, saya khawatir mereka sudah bingung, dan hati mereka penuh dengan keputusasaan. Namun, Chen Ye berbeda. Di tengah niat membunuh, Chen Ye menunjukkan seringai di sudut mulutnya. Dia telah lama berselisih dengan aliansi darah, dan sekarang jika dia ingin mengetahui keberadaan ayahnya, satu-satunya cara adalah membunuh orang-orang ini. Itu cukup untuk membuat satu tetap hidup. Pada saat lebih dari selusin sosok terbunuh di depannya, mata Chen Ye berbinar. Sejak awal pembunuhan sudah dimulai, mengapa Anda keberatan membunuh lebih banyak? Jika Anda ingin bertarung, bertarunglah dengan senang hati. Naga darah dan jimat kelahiran dikorbankan bersama. Aura dan Tian lewat gila-gilaan. Niat membunuh melintas di mata Chen Ye. Membunuh jimat. Tangan ditumpangkan, dan setiap jimat dengan cepat diperas di tangannya, dan seluruh tubuh Chen Ye naik dengan mantap. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan melonjak. Itu hanya dalam waktu yang sangat singkat, gelombang udara di sekitar Chen Ye keras, dan angin puyuh menyapu. Ki sejati di tubuhnya, seperti semburan meletus, aura pembantaian di sekujur tubuhnya, mengalir deras. Di seluruh dunia, energi spiritual bersatu. 1 jimat pembunuh, 2 jimat pembunuh. Dalam sekejap mata, Chen Ye meremas 5 jimat pembunuh di tangannya. Memotong. Pada saat lebih dari selusin lampu dingin menghantam dan langsung menuju ke titik kunci Chen Ye tiba-tiba berteriak. Bersenandung. Jimat di tangan dipadatkan, dan guntur dan kilat keras yang dibawa dalam jimat langsung ditampilkan. Pada saat yang sama, Chen Ye memasukkan pedang penekan jiwa ke tanah, memaksa setetes esensi darah. Esensi darah bertabrakan dengan pedang jiwa-jiwa secara instan. Wow! Dalam embusan angin, penghalang fisik lahir dari udara tipis. Engah-engah. Pada saat yang sama ketika pesona meningkat, lebih dari selusin suara tabrakan yang tumpul datang satu demi satu. Bukan hanya selusin kekuatan aliansi darah yang telah menyerang, senjata mereka diledakkan ke dalam jimat pembantaian. Seluruh pesona bergetar hebat. Setelah getaran gila, gelombang cahaya mengalir di penghalang dan secara bertahap menjadi tenang. Pedang dari pembangkit tenaga aliansi darah itu semuanya terpotong dengan gila-gilaan. Rusak berkeping-keping. Bagaimana bisa?
Wajah pembangkit tenaga aliansi darah dengan wajah muram menunjukkan ekspresi ngeri. Mustahil. Li Xuanjun juga melebarkan matanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Adegan di depan mereka membuat mereka merasa tercekik. Mereka tahu kekuatan selusin orang mereka. Selusin orang bergabung untuk menyerang, dan setiap pembudidaya di tahap akhir batas kenaikan abadi harus mundur dari selusin rumah. Namun, sekarang, pion tak dikenal yang berusia sekitar 20 tahun benar-benar menyegel serangan gabungan lebih dari selusin orang dengan pesona jimat roh. Pada saat ini, selusin orang ini hanya merasa bahwa gerakan mereka tampaknya tenggelam ke dalam rawa, seolah-olah mereka telah tenggelam ke lautan luas. Tidak peduli seberapa menakutkan mereka meledak, mereka tidak bisa menghancurkan penghalang di depan mereka. Bahkan jika Anda ingin berhenti, Anda sudah mengalami batasan. Kembali. Melihat pemandangan seperti itu, pria parubaya yang dipimpin oleh selusin orang bahkan mengecilkan pupil matanya dan berteriak keras. Situasinya tidak bagus. Mundur. Suara itu jatuh, dan pergelangan tangannya bergerak, dan itu untuk melihat kekuatan aliansi darah ini bersiap untuk menarik senjata mereka. Mundur. Karena kamu di sini, kamu tidak perlu mundur. Mundur. Candaan. Chen Ye berencana untuk menjatuhkan selusin orang ini sekaligus. Bagaimana dia bisa membiarkan selusin orang ini mundur dengan mudah? Aliansi darah memenjarakan orang tua, dan bahkan mengambil ayahnya. Bahkan sang ayah mungkin menderita dalam aliansi darah Kunlun Su. Aliansi darah berani menyentuh sehelai rambut ayahnya, dan dia berkorban dengan darah semua orang. Jika kelompok orang ini dibiarkan melarikan diri, apa gunanya menampilkan jimat pembunuh? Karena selusin orang ini ada di sini, biarkan mereka semua tinggal. Bunuh jimat, bunuh. Ketika lebih dari selusin orang secara paksa mengeluarkan senjata mereka dan ingin mundur, jimat di tangan Chen Ye berubah. Ledakan. Di bawah jimat ini, pesona yang awalnya mengalir dengan cahaya tiba-tiba bergetar hebat. Dalam raungan, tiba-tiba 10.000 sinar cahaya keluar. Setiap sinar cahaya seperti guntur dan kilat, sangat cepat. Setiap sinar cahaya seperti pisau tajam, dan momentumnya bersiul. Sikat-sikat. Kepala kecahaya silang-silang. Dalam jangkauan yang awalnya dicakup oleh pesona, momen ini tampaknya telah berubah menjadi neraka di bumi, dan pembunuhan ada di mana-mana. Niat membunuh menjalin jaring langit dan bumi, menghalangi selusin kekuatan aliansi darah yang ingin mundur. Pada saat ini, di tengah cahaya yang saling bertautan, Chen Ye tampak acuh tak acuh, dan matanya dingin. Dia tampaknya menjadi penguasa bagian dari langit dan bumi ini, dan hakim dari bagian dari langit dan bumi ini. Di bawah jaring langit dan bumi, selusin kekuatan aliansi darah yang terselubung. Ini seperti berubah menjadi mangsa di neraka di bumi ini. Apa yang menanti mereka hanyalah pembantaian. Tidak. Ah, jangan. Jeritan terus berlanjut. Raungan itu memekakkan telinga. Darah terciprat, daging berceceran. Di jaring langit dan bumi yang terjalin dengan cahaya telapak tangan, pada saat ini, lebih dari selusin pembangkit tenaga aliansi darah telah jatuh ke 9 neraka terpencil. Daging dan darah dipisahkan, dan tulang putihnya terbuka. Tulang-tulangnya hancur, berubah menjadi debu, dan menghilang dalam angin dingin. Membunuh. Akhirnya, pada saat lebih dari selusin orang benar-benar kehilangan perlawanan mereka, Chen Ye menyapu dan memasuki jaring langit dan bumi yang saling terkait. Engah-engah. Pedang penekan jiwa mengalir keluar, dan energi pedang itu vertikal dan horizontal. Ilmu pedang yang diajarkan oleh Chen Tianli dicurahkan. Bab 542. Meskipun budidaya Chen Ye tak terkalahkan. Tetapi dengan tambahan naga darah dan jimat roh, ditambah keterampilan pedang yang menantang surga dari Master Pedang 10.000 Dao. Di sisi langit dan bumi itu, Chen Ye seperti bambu yang patah, tak terbendung. Ini adalah pemilik makam pemakaman reinkarnasi, tempat paling tirani. Sampai Chen Ye melewati dunia yang kacau, cahaya dan bayangan di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Ledakan. Lebih dari selusin ketukan tumpul datang. Pedang penekan jiwa di tangan Chen Ye, jejak darah, menetes ke pedang panjang itu. Ada aura pembunuh yang kuat melonjak di sekelilingnya. Seperti dewa kematian yang merangkak keluar dari neraka. Dengan satu musuh dan selusin, Chen Ye menghancurkannya. Guduk. Sampai angin dingin bertiup, ada suara samar menelan di lapangan. Pembangkit kekuatan aliansi darah yang tersisa benar-benar ketakutan.
Saya melihat Chen Ye membunuh Luo Jianzong sekarang. Meskipun menakutkan, itu tidak terlalu aneh. Kekuatan satu orang, dan juga pembangkit tenaga listrik esensi sejati Tiongkok, benar-benar menghancurkan lebih dari selusin pembangkit tenaga aliansi darah. Meskipun orang-orang ini bukan pembangkit tenaga listrik teratas dari aliansi darah, mereka tidak akan dikalahkan seperti membunuh ayam. Semua orang pucat. Bagaimana mungkin? Mereka semua mati, dan mereka semua mati. Salah satu kekuatan aliansi darah menunjuk Chen Ye, dan sudut mulutnya bergetar. Pada saat ini, di matanya, Chen Ye, memegang pedang jiwa-jiwa, seperti utusan dari neraka, sangat menakutkan. Pan Gohua, Bai Lixiong, atau ahli seni bela diri Tiongkok lainnya yang menonton dari jauh. Benar-benar terkejut. Apa yang terekspos di depan mata mereka seperti pesta pembantaian. Poin kuncinya adalah bahwa orang yang dibunuh Chen Ye bukanlah orang biasa. Apa-apaan? Mata mereka menyusut secara ekstrim, selain kaget, mereka masih kaget. Chen Ye. Saya akui bahwa saya meremehkan Anda, tetapi Anda membunuh begitu banyak murid saya di depan saya, Anda tahu berapa harga yang harus Anda bayar. Li Xuanjun sudah mengeluarkan pedang panjang di tangannya. Begitu pedang panjang itu keluar, energi spiritual dari seluruh pegunungan Kunlun tampaknya terus berkumpul. Chen Ye tanpa ekspresi. Dengan mata berdarah itu, dia menatap Li Xuanjun dan berkata-kata demi kata, di mana ayahku Ye Tian? Katakan padaku, aku akan memberimu cara untuk hidup, jika tidak, karena kamu telah keluar dari Kunlun, kamu akan tinggal di Gunung Kunlun di Tiongkok selamanya. Jawaban Chen Ye mengubah ekspresi Li Xuanjun, dan matanya menjadi lebih jelek. Selusin orang yang kamu bunuh hanyalah murid biasa dari aliansi darah, tapi sekarang, yang harus kamu hadapi adalah kemarahan mengerikan dari aliansi darah. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, di mana ayahku? Pedang penekan jiwa di tangan Chen Ye penuh dengan darah. Chen Ye, kamu masih peduli dengan ayahmu sekarang. Karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu bahwa ayahmu dicincang dan diumpankan ke anjing oleh aliansi darah kita, bagaimana? Kamu puas dengan jawaban ini? Ayahku, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghina. Mati. Chen Ye berteriak dengan suara yang dalam. Suara itu jatuh, kaki terbanting ke tanah, dan seluruh orang tersapu seperti binatang buas raksasa. Pengadilan kematian. Li Xuanjun mengerahkan nafas ke seluruh tubuhnya, dan berkata kepada para elit aliansi darah yang tersisa, ambil kepala putra ini. Selama mayatnya, jangan hidup. Ya, Penatua. Hampir seketika, garis-garis cahaya dingin melintas ke arah Chen Ye. Pedang penekan jiwa di tangan Chen Ye bertarung dan pergi. Saya pikir itu akan mudah untuk dibunuh, tetapi saya tidak menyangka bahwa orang-orang ini semuanya berada di atas lapisan kelima dari realem Yuan sejati. Mengerikan. Bahkan dalam niat pedang kekerasan, Chen Ye tidak bisa lagi bergerak maju dengan mudah. Engah. Darah disemprotkan. Chen Ye hanya bisa membunuh beberapa orang. Sebuah pedang jatuh, dan kabut darah memenuhi langit. Selama lebih dari 10 detik, beberapa bekas luka muncul di tubuh Chen Ye. Kekuatan naga darah dan jimat menghilang dengan cepat. Tidak hanya itu, Ki Sejati dan Tian juga kalah dengan liar. Pada saat yang sama, Chen Ye juga menemukan bahwa Li Xuanjun telah menghilang. Brengsek. Li Xuanjun sepertinya menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak. Ini membuat hati Chen Ye tenggelam. Ilmu pedang Wandao, patah. Pergelangan tangan Chen Ye menjentik, dan darah berkelebat. Bersenandung. Di bawah perfusi energi yang menyebalkan, pedang dan pedang penyelamat jiwa bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Udara dingin luar biasa, dan energi pedang meluap. Ledakan. Cahaya pedang itu seperti guntur dan kilat, menembus langit, berubah menjadi naga darah, dan melahap bumi. Tapi skill pedang tanpa truki yang kuat sedikit lebih lemah saat ini. Sword Inten langsung terkoyak oleh orang-orang kuat itu. Bahkan Chen Ye merasa lelah. Ada lebih banyak luka di tubuhnya. Chen Tianli di pemakaman reinkarnasi secara alami juga memperhatikan adegan ini. Guru, jika salah satu dari selusin orang ini memiliki kekuatan, mereka tidak berada di bawahmu. Li Xuanjun bersembunyi dalam kegelapan, dan ketika ada kesempatan, dia pasti akan meledak dengan niat membunuh. Sangat sulit bagimu untuk bertarung. Melawan keadaanmu saat ini, orang-orang tercela ini adalah menghabiskan energi dan kekuatanmu yang menyebalkan dengan pertempuran roda. Sekarang,
kamu menggunakan jimat ajaib untuk meninggalkan tempat ini. Ketika dantianmu pulih, kamu akan menyelesaikan akun dengan kelompok orang ini, tidak akan terlambat. Chen Tianli memberikan solusi terbaik. Meskipun dia dapat menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membantu Chen Ye memecahkan masalah di depannya, begitu dia menggunakannya, dia akan menghilang ke dunia. Dia masih memiliki trik pedang terpenting yang tidak dia ajarkan pada Chen Ye. Dia tidak ingin menghilang begitu saja seperti ini. Sejak pertempuran kuno itu, dia tidak menerima satu murid pun. Saya tidak pernah benar-benar menikmati hubungan guru-murid. Dan sekarang, keberadaan Chen Ye memberinya harapan. Dia tidak ingin pergi dengan penyesalan. Trik pedang itu harus diajarkan pada Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye secara alami mengerti apa yang dimaksud Chen Tianli, dan kelompok aliansi darah ini tidak peduli dengan keadilan. Kalau tidak, reputasi di Kunlun tidak akan terlalu buruk. Dia tidak lagi ragu-ragu, tubuhnya tersapu ke belakang, dan pada saat yang sama, jari-jarinya terjepit, dan jimat 1000 mil langsung dikorbankan. Bersenandung. Saya melihat bahwa jimat itu hancur, cahaya dan bayangan terjalin dalam sekejap, dan napas ruang meresap keluar, dan kekuatan besar keterlibatan tampaknya menarik Chen Ye keluar dari lautan. Mau pergi, bermimpi. Namun, di hadapan Chen Ye yang melemparkan jimat 1000 mil, aliansi darah Li Xuanjun tiba-tiba muncul. Bawa saya kembali. Tepat ketika sosok Chen Ye akan menghilang, Li Xuanjun mengguncang pergelangan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Sikat. Dalam gelombang tangan itu, sepertinya menutupi segalanya. Aura yang terbungkus dikeluarkan, dan ruang yang terdistorsi dibekukan. Klik. Samar-samar, saya mendengar suara substantif, dan kekuatan isap yang diciptakan oleh talisman 1000 mil dihancurkan dengan paksa. Menabrak. Sosok Chen Ye terlempar dari udara dan mendarat di pohon raksasa. Dorongan. Seteguk darah yang dia tahan tidak bisa lagi ditahan, dan kulit Chen Ye langsung menjadi pucat. Di depan Li Xuanjun, yang berada dalam kondisi puncaknya, jimat Qianli, yang telah dipadatkan dengan tergesa-gesa, hanyalah tipuan kecil, bukan cara yang menyelamatkan jiwa sama sekali. Wajah Chen Ye sangat pucat. Krisis kematian, momen ini akhirnya benar-benar menyapu Chen Ye. Di depan orang tua ini, kamu masih ingin melarikan diri. Tidak apa-apa. Karena kamu tidak tahu urusan saat ini, orang tua itu akan memenggal kepalamu dulu. Bab 543. Mengganggu pelarian Chen Ye, menatap Chen Ye yang terengah-engah, senyum mengejek muncul di sudut mulut Li Xuanjun. Sikat-sikat. Pada saat suara itu jatuh, sosok Li Xuanjun menghilang pada saat yang sama. Tidak baik. Niat membunuh yang kuat menyapu seperti gelombang besar, dan hati Chen Ye tenggelam ke dasar lembah. Jika tangan tak terlihat meraih tenggorokannya, Chen Ye hanya merasa tercekik. Jangan pikirkan itu. Melihat hantu itu muncul di depannya, di bawah krisis, sinar darah langsung keluar dan melarikan diri. Yang mengejutkan Chen Ye, yang keluar kali ini adalah pedang pembunuh naga. Penjaga pedang roh. Hal legendaris ini terjadi pada saat ini. Pedang pembunuh naga dibangun oleh Chen Ye sendiri di rumah Zhu di Provinsi Jiangnan, dan levelnya tidak ada bandingannya dengan pedang penyelamat jiwa. Tapi itu terhubung dengan hati sanubari Chen Ye. Terlebih lagi, dia ditemani oleh pedang pembunuh naga di sepanjang jalan. Zhan Longjian tidak tahu berapa banyak orang yang dia bunuh dengan Chen Ye. Ketika orang-orang ada di sana, pedang pembunuh naga ada di sana. Ketika seseorang mati, pedang pembunuh naga menghilang. Ding! Tabrakan tajam meledak saat berikutnya. Klik. Cahaya darah berkedip, dan pedang pembunuh naga, yang menemani Chen Ye melalui krisis hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, terputus. Mungkin pedang pembunuh naga ini adalah senjata langka di China. Namun, untuk Kunlun Su, bagaimanapun, itu hanya makhluk fana, bagaimana cara menahan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik seperti itu. Menabrak. Pada saat yang sama ketika pedang itu patah, terdengar suara benturan yang tumpul. Telapak tangan Yue dari Li Xuanjun menghantam tubuh Chen Ye dengan keras. KKK. Jelas terdengar, Chen Ye mendengar suara tulang patah. Darah menyembur keluar dari mulutnya, wajah Chen Ye sepucat kertas, dan tidak ada lagi darah. Kabut darah yang memenuhi langit malam berubah menjadi gambar yang paling indah. Menabrak. Tampaknya semua organ internal telah hancur, dan tulang-tulang seluruh tubuh tampaknya patah. Apa? Tidak tahan lagi,
Chen Ye menjerit menusuk. Kematian, momen ini sangat dekat dengan Chen Ye. Sekali lagi, Chen Ye merasakan ketidakberdayaan yang dalam. Tidak berdamai. Selama setahun terakhir, berapa banyak yang telah Anda bayar dan berapa banyak yang telah Anda tanggung? Chen Ye terlalu jelas. Balas dendam besar belum dibalaskan, keluhan belum berakhir, dan hari ini, apakah Anda akan mati di sini? Tidak. Dengan mata merah, Chen Ye seperti binatang buas yang putus asa, mengaum dengan liar. Menghadapi Li Xuanjun yang berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah dan menatapnya, Chen Ye tampak muram. Li Xuanjun memandang Chen Ye dengan acuh tak acuh. Wah, meskipun aliansi darah dicurigai mengambil keuntungan dari orang lain, dunia kultivasi sangat kejam, tidak ada yang akan bersimpati denganmu. Ini seperti, jika aku membunuhmu sekarang, siapa yang mau membantumu? Aku bahkan lupa bahwa kamu baru berusia 20-an. Di Kunlun Su, pada usiamu, dengan kekuatan seperti itu, setiap sekte mungkin bergegas untuk mendapatkannya. Sayangnya, kamu menyinggung aliansi darah, dan bahkan bertemu denganku, Li Xuanjun. Favoritku, Li Xuanjun, adalah membunuh seorang jenius sepertimu. Haha. Pada saat ini, Li Xuanjun sangat ganas. Chen Ye menatap pedang pembunuh naga yang rusak, matanya merah. Dia mengambil pedang pembunuh naga, memegangnya di telapak tangannya, dan dengan paksa berdiri. Pedang ini telah bertarung denganku untuk waktu yang lama. Dia adalah bagian dari tubuhku, tetapi kamu telah menghancurkannya. Di mataku, hidupmu dan kehidupan semua orang di aliansi darahmu lebih rendah daripada pedang pembunuh nagaku. Melihat bahwa Chen Ye masih bisa berdiri, Li Xuanjun mengucapkan beberapa kata yang tidak dapat dijelaskan, dan mendengus dingin, itu hanya pedang yang patah, hal macam apa, pedang di tanganku adalah pedang yang terkuat. Sekarang, aku akan menggunakan pedang ini untuk memenggal kepalamu. Detik berikutnya, tubuh Li Xuanjun meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, dan pedang roh tampaknya menembus udara dan merobek semuanya. Niat membunuh yang dingin sepenuhnya menyelimuti Chen Ye. Pada saat ini, Chen Ye tidak bergerak, memegang pedang naga di tangannya, tetapi menunjukkan senyum. Sebuah kata terdengar di telinganya, "Guru, berdirilah setelah patah." Meskipun pedang pembunuh naga patah, itu berarti kehidupan baru. Setelah pertempuran ini, jika saya masih ada, saya akan mengajari Anda metode mengangkat pedang. Di kali ini, penjaga pedang, jika menyerap atribut pedang roh lainnya, itu pasti kuat. Juga, roh pedang dari pedang pembunuh naga adalah kesempatan besar untukmu. Saat ini, semua ini diserahkan kepada guru, lalu Li Xuanjun mengandalkan kultivasinya untuk menghancurkanmu, dan hari ini aku akan membiarkan dia melihat apa pedang mengerikan itu. Pinjamkan tubuhmu untuk menggunakannya. Pada saat ini, niat pedang Li Xuanjun, dengan pembantaian dan kekejaman, telah jatuh gila-gilaan. Antara langit dan bumi, semua energi berkumpul dalam satu gerakan. Momentumnya seperti pelangi. Hidup dan mati Chen Ye hanyalah masalah pemikiran. Dia secara alami melihat senyum Chen Ye, dan menurutnya, ini adalah tindakan yang Chen Ye menyerah. Kekuatan pedang ini sudah di atas batas Immortal Ascension. Seorang anak laki-laki di alam Yuan asli terluka parah lagi, dan dantiannya habis, jadi apa yang bisa dia lakukan untuk melawan pedang ini? Sudut mulutnya menunjukkan kegembiraan seorang pemenang. Tepat pada saat cahaya dingin hendak mengenai leher Chen Ye mengangkat kepalanya, dan napas di sekitar tubuhnya menjadi berkabut. Tentu. Dengan dengungan ringan, Chen Ye melangkah maju, seolah menghadapi cahaya pedang yang menyilaukan, jari telunjuk dan jari tengahnya terentang pada saat yang bersamaan. Ding! Suara substantif dari dampak meledak, dan itu sangat tajam. Langkah Li Xuanjun yang menginspirasi kekuatan tak berujung tiba-tiba membeku dalam dengusan dingin Chen Ye. Pedang roh tingkat tinggi yang dipenuhi dengan energi spiritual terjepit di antara dua jari Chen Ye saat ini. Pada saat ini, seluruh dunia diam. Pada saat ini, seluruh dunia berhenti berputar. Waktu sepertinya membeku. Awan gelap telah menghilang, dan seberkas cahaya menembus ke bawah, berubah menjadi kecemerlangan yang cerah. Niat membunuh di tangan Li Xuanjun telah sepenuhnya menghilang, dan pada saat ini, jari-jari Chen Ye seperti tentara ajaib di dunia. Tampaknya bisa menghentikan seluruh dunia. Siapa yang mengira bahwa serangan Li Xuanjun dengan seluruh kekuatannya akan dibekukan oleh Chen Ye dengan kekuatan dua jari? Seberapa takutkah Li Xuanjun? Mustahil. Kekuatan pedang itu, belum lagi Chen Ye yang dalam keadaan malu saat ini,
bahkan pembangkit tenaga listrik di alam Ascension Immortal di puncaknya tidak bisa semudah itu. Apa-apaan ini? Pedangnya adalah eksistensi yang memotong besi seperti lumpur. Pedang cahaya darah. Hal leluhur keluarga Kunlun Suli. Dengan pedang ini, dia tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik top yang dia bunuh. Tapi apa yang terjadi sekarang? 2 jari. Ini adalah 2 jari daging dan darah. Pembangkit kekuatan aliansi darah itu, dan bahkan Bai Lixiong dan yang lainnya menahan napas. Beberapa orang bahkan menggosok mata mereka, seolah-olah ke neraka. Tepat ketika semua orang tidak bisa mengerti, Chen Ye berkata, pedang yang sia-sia, patah, siapa yang ingin memindahkan Wandao Jianzunku, itu konyol. Limbah. Li Xuanjun adalah penatua dari aliansi darah. Jika dia sampah, semua orang di dunia ini adalah sampah. Dan lightsaber darah di tangannya adalah pedang roh kualitas terbaik. Milenium leluhur. Siapa yang berani mengatakan pedang patah? Gulungan. Dengan mendengus dingin, Chen Ye menjentikkan jarinya, dan kekuatan besar tiba-tiba meletus. Ledakan. Meledak seperti guntur. Lightsaber darah yang sangat berharga itu terlihat penuh, dengan retakan di sekujur tubuhnya. Kakak. Kemudian, semua rusak. Berubah menjadi bubuk. Menghilang di langit dan bumi. Bagaimana ini mungkin? Mata Li Xuanjun meledak. Ini terbuat dari batu cahaya darah dari luar domain. Immortal Ascension Boundary dan bahkan Transcendent Boundary tidak dapat menembusnya. Sekarang sialan itu benar-benar akan langsung menjadi bedak. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan ini? Saat Li Xuanjun hendak mengatakan sesuatu, gelombang udara tiba-tiba berguling. Hatinya akan meledak. Seteguk darah menyembur keluar dengan keras, dan seluruh orang diledakkan. Kali ini, Li Xuanjun terbang puluhan meter. Kekuatan yang kuat menghancurkan lebih dari selusin pohon raksasa. Itu akhirnya jatuh ke tanah. Debu bergulir. Momentumnya luar biasa. Li Xuanjun terus memuntahkan darah, dan wajahnya sangat pucat. Kembali berdarah. Bernapaslah dengan berat, tarik napas lebih banyak, dan buang napas lebih sedikit. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye, yang awalnya adalah busur yang kuat, sebenarnya akan mendorong Li Xuanjun yang sangat kuat ke ambang kematian hanya dengan 2 jari. Dunia ini gila. Mungkinkah yang mulia abadi dirasuki? Apa-apaan?